Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang bagaimana kabar dia, orang yang telah menyakiti kamu. Siapapun itu, mau bos kamu, mau teman uh, terdekat ya. Sekarang intinya situasinya itu menyakiti kamu, membuat kamu udah ilfeel, membuat kamu marah, membuat kamu kesel banget. Ya boleh kalian fokuskan siapa itu orangnya. Jadi kali ini adalah kabar dia, orang yang telah menyakiti kamu. Situasinya saat ini seperti apa? Oke, aku akan mulai membacakan tarot untuk dia. Dan kalian boleh sebutkan namanya juga di dalam hati ya. Aku akan mencoba menarik energi dia. Ada Nine of Swords. Oh, jadi wow. Oke, nanti aku akan kumpulkan kartunya terlebih dahulu ya. The High Priestess, Ace of Pentacles, Reverse, Seven of Wands, the Full Reverse, the Star. Yes, orang ini kartu pertamanya aja udah Nine of Swords ya. Jadi aku lihat dia penuh rasa penyesalan, kekecewaan, rasa malu, sedih banget, takut banget kehilangan kamu ya. Kemudian malu untuk meminta maaf karena dia telah berlaku kasar sama kamu, telah jahat sama kamu. Intinya orang ini menyesal banget dan sangat-sangat malu deh, sangat malu sama kamu. Dan dalam karir dia juga dia lagi penuh dengan tekanan. Dia nggak bisa mengatur pekerjaan dia. Intinya posisi kerja dia tuh buruk banget sekarang. Dia banyak terbebani oleh pekerjaan ya. Nampaknya orang ini nih orang yang misterius banget ya. Dia nggak terlalu terbuka dengan orang lain ya. Mau itu dia uh, bahagia ataupun lagi dalam suatu masalah, dia nggak dengan mudahnya terbuka dengan seseorang kayak gitu. Jadi orang ini bisa dibilang introvert, tapi ya bukan introvert banget sih, cuman orangnya pendiam aja, tertutup ya, orang yang tertutup. Jadi terlihat misterius aja sih. Ya, aku lihat memang kalau dari karir dia itu orangnya inspiratif banget ya. Ide-ide dia itu bagus sebenarnya. Cuman, bukan cuman, tapi memang ciri-ciri salah satunya adalah dia ini bekerja memang sesuai dengan basic yang dia miliki. Misalnya dia, karena di sini aku lihat The High Priestess tuh dia memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Entah itu ya intinya dia berpendidikan ya, entah itu dia memang kuliah kayak gitu ya, pendidikan tinggi. Dan dia pekerjaannya itu sesuai dengan passion, bukan sesuai dengan passion tapi sesuai dengan basic yang dia miliki, sesuai dengan waktu dia kerja, sesuai dengan waktu dia kuliah. Jadi misalkan dia ngambil akuntansi ya berarti jadi akuntan kayak gitu. Misalkan dia dokter ya berarti dia dokter kayak gitu. Ya intinya itu sejalur dengan basic dia waktu kuliah kayak gitu ya. Ya, dan aku lihat di sini akhir-akhir ini dia sedang terekspos ya. Kehidupannya terekspos gitu. Kan aku lihat di sini memang orang ini pendiam atau mungkin tertutup ya. Jadi dia itu nggak suka keramaian mungkin ya atau tidak suka terekspos kehidupannya. Dan akhir-akhir ini tuh dia lagi terekspos kehidupannya. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan kehidupan dia yang terekspos. Entah dia ini punya masalah apa, terus itu datanglah wartawan sehingga kehidupan dia terekspos, diketahui oleh banyak orang. Nah intinya saat ini kehidupan dia tuh nggak nyaman karena kehidupan dia terekspos oleh sesuatu ya, sesuatu masalah gitu. Dan akhirnya semua orang tahu kebobrokan dia kayak gitu, masalah dia ya. Dan aku lihat di sini memang secara karir juga dia itu nggak stabil ya. Nggak stabilnya kenapa kayak gini, uh,
kan dia terekspos nih ya, terekspos atas sesuatu. Mungkin inilah yang membuat dia itu tidak nyaman. Di dalam karir dia, dia itu melakukan suatu peluang atau melakukan melakukan sesuatu kejahatan ya. Entah ini tentang penipuan, entah ini tentang apa kerusakan ya, tapi intinya dia tidak stabil atau kehilangan peluang ya, kehilangan peluang dan bahkan dia di sini takut kehilangan pekerjaan dia kayak gitu ya. Dia takut kehilangan pekerjaan dia dan salah satunya yang membuat dia takut seperti ini karena mungkin dia ini memang punya sindrom penipu ya. Memang apa ya, ya dia suka membohong-bohongi gitu ya, membohong-bohongi entah itu klien, entah itu investor, entah itu ya konsumen kayak gitu. Mungkin dia punya bisnis nih, bisnis. Kalau di tempat lain tuh harganya misalnya 10.000 tuh barang yang dia jual. Dengan kualitas yang sama, merek yang sama, ya. Di tempat lain tuh 10.000 gitu. Tapi di tempat dia jual 50.000. Nah, kayak gitu ya. Itulah yang membuat dia akhirnya terekspos ke dunia luar karena dia punya sindrom penipu kayak gitu ya. Suka mengelabui orang-orang. Inilah ciri-ciri orang ini. Ya, dari Seven of Wands reverse di sini aku lihat memang hubungan percintaan dia lagi goyah ya, lagi ada suatu masalah. Tapi dia mencoba untuk bertahan gitu ya. Tapi sebertahan apapun dia dengan pasangannya sekarang, aku lihat dengan percintaannya sekarang, aku lihat itu kayak justru itu menyakiti diri dia sendiri. Jadi orang-orang sekitarnya itu bisa merasakan bahwa hubungan mereka itu sebenarnya nggak seharmonis itu, kayak gitu ya. Eh, Intinya dia merasa kayak tersakiti gitu di pandangan orang-orang sekitar dia, termasuk keluarganya di sini ya. Dia terlalu memaksakan kehendak dia kayak gitu. Dan kalau di karir aku melihat dari Seven of One ini ya, dia belum belum bisa untuk menstabilkan, dia kesulitan untuk menstabilkan karir dia, mempertahankan diri dalam karir dia gitu ya. Dan justru malah dia merasa terancam dengan pesaing-pesaing dia gitu ya. Jadi ya kayak gitu, misalkan dia punya bisnis apa gitu, udah berlaku curang, ketika mulai goyah karena dia takut kan kehilangan pelanggan seperti itu, dia mulai ketar-ketir nih intinya. Tapi dia juga nggak mau rugi kayak gitu. Jadi ya dia udah mulai ketar-ketir, pesaingnya udah, dia dia takut konsumen yang menjadi pelanggan dia itu pindah ke pesaing pesaing bisnis dia kayak gitu. Intinya saat ini tuh dia lagi ketar-ketir dari percintaan dia, dari karir dia lagi ketar-ketir gitu. Bahkan di sini aku lihat pasangannya itu kayak nggak satu pemikiran loh sama dia kayak gitu ya. Eh, nggak satu pemikiran, nggak satu tujuan kayak gitu deh. Ya jadi dia kayak berjalan sendiri mempertahankan, tapi pasangan lainnya ngenyuekin kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini di hati dia yang paling dalam dia mulai meragukan hubungan dia dengan pasangannya sekarang kayak gitu ya, atau ya dengan orang yang sama dia sekarang kayak gitu ya. Kenapa kok beda prinsip, ya beda pemikiran kayak gitu. Dan kalau di karir dia ini aku lihat memang energik ya, energik dan punya basic dalam karir dia gitu. Tapi dia itu nggak bisa mengelolanya di dalam karir dia. Dia tidak bisa menempatkan energi dia ataupun kemampuan dia ataupun ide-ide dia pada karir dia gitu. Jadi paham nggak sih? Kayak dia punya basicnya nih, tapi dia nggak bisa menuangkan sesuai sikon dan kondisi di bisnis dia, di karir dia. Jadi kayak ya ngalur ngidul aja gitu. Ya, nggak sikon dengan situasi keadaan bisnis dia. Ya, dan aku lihat di sini memang dia butuh perjuangan keras ya untuk bisa meyakinkan orang-orang dalam bisnis dia di sini. Dan aku lihat juga dia akan meninggalkan rasa sakit dia dari hubungan dia dalam romansa dia gitu ya. Dia akan lebih berfokus pada apa yang menjadi tujuannya sekarang. Dan aku lihat memang tujuan dia itu sekarang ya tentang finansial, keuangan ya. Jadi dia akan memperbaiki sifat dia, memperbaiki
karakter dia dalam bisnis ini, ya dia akan lebih berjuang lagi untuk meyakinkan orang-orang untuk bisa balik lagi menjadi konsumen dia kayak gitu. Gimana pun caranya intinya ya, aku lihat di sini, karena di sini aku lihat dia mulai udah dicuekin sama pasangan dia kayak gitu, jadi dia butuh berjuang untuk sendiri gitu, dan dia udah nggak apa ya, nggak terlalu mengharapkan pasangannya membantu dia untuk menjalin suatu romansa yang baik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pasangannya mau cuek sama dia, ya udah lost aja gitu, dia akan membuang harapan dia tentang romansa yang sama-sama saling klop kayak gitu ya, sama-sama saling klop, dan dia akan menikmati hidup dia, dan dia akan lebih fokus dulu pada karir dia, mengambil apa namanya, uh, minat orang-orang lagi untuk bisa datang lagi menjadi konsumen dia kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup, itulah pembacaan aku tentang dia ya, orang yang kondisi orang yang telah menyakiti kamu. Mudah-mudahan ini resonate dengan keadaan kalian dan keadaan dia ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi yang paling kuat di sini ada Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.